Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di DevNet Indonesia ya. Sorry kalau suaranya agak nggak jelas, soalnya agak sedikit hujan di sini. Hari ini saya mau sharing masalah Docker Hub, Docker, terus habis itu ada juga gimana caranya. Saya mau sharing tuh gimana caranya kita bisa automate pada saat kita nge-push ke arah repo kita di GitHub, itu dia bisa langsung kebuat file dockernya. Oke. Nah sekarang apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita punya akun di GitHub ya, gampang dan free. Terus habis itu kita juga harus punya akun di Docker Hub. Oke, gampang dan free juga. Selanjutnya yang harus kita pastiin di account setting kita, kok agak lama nih, ada masalah dengan internet. Bentar ya, cek dikit teman-teman. Oh, masih aman. Di bagian linked account, oke. Di sini kita harus pastiin bahwa akun kita connected ke GitHub. Oke. Jadi Docker Hub-nya connected ke GitHub ya. Yang itu nomor pertama. Terus yang kedua, kita bisa ke repo kita dulu nih. Bentar ya. Kita ke repo kita, terus habis itu kita pastiin di bagian builds. Ini ada yang fail ya. Di bagian builds, terus kita klik aja tinggal configure automatic builds. Di sini kita bisa lihat ada konfigurasi. Saya biarin aja normal, terus habis itu di save and build untuk pertama kali. Nah kalau kita pencet save and build, nanti dia bakal nge-build. Kalau kita pencet save doang ya dia cuma nge-save konfigurasinya aja. Oke. Terus di GitHub saya ini sebenarnya program buat bikin report ya, cuman kita coba otomasi. Terus habis itu yang kita butuhkan adalah programnya secara keseluruhan. Terus habis itu kita bisa lihat di Docker file-nya ya. Nah ini Docker file. Di Docker file ini saya pakai Python 3,8. Terus habis itu sebelumnya sebenarnya nggak nge-add sih. Sebelumnya tuh install dari pipa ya, cuman fail kemarin. Nah sekarang saya rubah Docker filenya supaya dia nambahin semua file yang ada di dalam netopr mgr ini ke dalam Docker. Setelah itu dia juga menambahkan main.py gitu ya. Harusnya sih nggak perlu, tapi sometimes lebih sering dia error kalau kita nggak tambahin main.py. Nah soalnya main.py ini sebenarnya ada di dalam programnya itu sendiri gitu. Di sini ada main.py gitu. Tapi saya coba beberapa kali, for some reason nggak jalan gitu, makanya ya udah saya tambahin aja main.py gitu kan. Setelah dari itu saya nginstall secara manual ya at requirement.txt. Requirement.txt ini dependensi apa aja yang kita butuhin untuk ngejalanin aplikasi kita. Terus habis itu kita jalan nih run pip install requirement.txt. Kita bakal nginstall semua yang ada di sini. Kalau mau lihat, kita bisa lihat di bagian sini ya, requirement.txt. Nah ini semua yang dibutuhin untuk ngejalanin program netopr mgr. Kita lanjut lagi ke bagian sini. Nah ini cmd ya, jadi kita mau ngerunning apaan di command line itu kan. Yang saya running adalah python main.py. Saya bakal jalanin si main ini dan kita coba lihat hasilnya. Nah untuk mengetes otomasinya kita bisa lakuin sesuatu kayak di sini. Bentar ya, kita lihat status dulu. Masih aman. Terus saya coba di sini ada testing, kita tambahin aja sesuatu kedua misalnya gitu ya. Kalau kita lihat di git status, dia bakal berubah. Kita add aja nih, kita add bintang, terus kita commit aja dulu. Terus habis itu kita siap-siap untuk ngecek di sebelah sini sebentar ya. Coba kita lihat di sebelah sini bentar. Oke, kita harus standby di sini nih buat lihat nih jalan nggak gitu. Git commit min m.
Oke, buat mastiinnya di sini juga kita bisa lihat ya. Change test txt for Docker Hub testing misalnya. Oke. Git status ini udah oke. Tinggal kita push ke arah repo ya. Push origin master. Oke, udah masuk di sini. Terus kalau kita refresh, ini udah masuk ya, change txt. Terus kita coba refresh di sini, ke trigger nggak buildnya? Nah, nih kelihatan di sini teman-teman ya. Docker filenya masih belum bisa dilihat nih, agak lama. Sambil nunggu, kita kerjain yang lain dulu aja karena di sini masih ada Docker yang masih jalan. Coba Docker ps-a kita lihat. Nah, di sini masih ada. Kita stop dulu ya Dockernya. Oke. Saya mau pastiin dulu bahwa ini nggak jalan. Oke. Servisnya udah mati. Docker ps-a juga statusnya udah exit ya. Terus kita langsung bantai keseluruhan aja atau nggak perlu keseluruhan kayaknya. Kita rm kontainernya aja. Kalau mau bantai keseluruhan kita bisa pakai ini ya, sistem prune -a. Cuman kita coba aja nih, kayaknya nggak perlu keseluruhan sih. Kita cek images yang kita punya. Oh, tapi tetap ini sih ya, sama aja kayaknya. Nah, ini saya mau delete image-nya dulu. Oke, image-nya sudah ke delete. Kalau kita cek lagi, udah kosong ya. Docker ps prosesnya juga sudah kosong. Oke, ini bakal text time cukup lama. Saya coba reload dulu. In progress. Oke, di sini udah kelihatan ya, Docker filenya dia udah baca nih, si Docker Hub. Docker Hub dia udah baca nih Python 3,8. Saya minta semua filenya ditambahin. Saya mintain mainnya ditambahin, requirementnya ditambahin. Terus kita install berdasarkan requirement.txt. Terus kita run juga mainnya. Nah, di sini kita bisa lihat, tadi kan belum ada ya Docker filenya. Terus read mainnya. Saya nggak bikin read main yang cukup panjang sih sebenarnya. Build-in logs-nya bakal cukup lama. Kita tunggu aja lah ya. Nanti saya coba potong videonya kali biar lebih enak. Tapi kita tunggu aja dulu. Oke teman-teman, udah selesai ya si Docker Hub untuk kerjainnya, dan kita bisa lihat build-nya finish. Sebelum error, saat ini udah finish. Terus pushing index to Docker latest ya. Jadi kita udah nggak usah khawatir lagi. Di sini dia bakal ngambil yang paling latest gitu. Nah, gimana cara kita ngambilnya? Kita pakai public view aja biar gampang di sini. Oke, ini kita tinggal pull aja. Kita coba pull dulu ya. Oke, ini kita lagi mau download semua kebutuhan buat ngejalanin si Dockernya. Kita nunggu sebentar ya teman-teman. Nah, terus ngomong-ngomong masalah Docker, jadi ini sebenarnya iseng-iseng berhadiah sih. Apa sih pentingnya Docker, atau kenapa sih mesti pakai Docker? Kan sebenarnya bisa pakai Python, bisa aja sih sebenarnya. Yang pertama itu dependensi sih ya. Jadi kalau kita ngomongin Docker ini, Docker itu
kita kita tinggal pakai Docker ini, itu bisa diinstal di Linux sih terutama ya, environment Linux manapun. Kalau untuk Windows saya belum pernah nyoba, tapi Windows Docker ada juga. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pakai Windows Docker itu sebenarnya ya kayak VM gitu, masang VM Linux di atasnya Windows gitu kan. Kalau untuk Mac saya belum pernah nyoba. Nah, enaknya jadinya kita cukup bikin satu aplikasi, kita dockerize atau istilahnya kita convert jadi Docker container. Nah, setelah jadi kontainer itu bisa dipakai dimanapun environmentnya, mau Linux atau mungkin Windows ya dengan Dockernya, atau mungkin Mac juga ada Docker. Saya belum pernah nyoba sih. Sesimpel itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang mau dihindari itu kan sebenarnya kan it works in my computer but not with your computer. Itu yang jadi masalah utama kan. Tapi dengan Docker itu enggak gitu, karena prosesnya dibungkus. Kita tinggal jalanin aja prosesnya di dalam PC kita gitu, atau komputer kita, atau server juga bisa. Bentar lagi ya, downloadnya udah mau komplit. Agak lama ya, atau cuma 192 MB. Internetnya mungkin agak lelet ya. Ini full udah komplit semua. Nah, tinggal belajar Kubernetes aja nih kayaknya nih. Pengen juga sih nyobain Kubernetes sama Jenkins mungkin deh. Tinggal belajar ini deh, cloud, AWS, GCP, Azure mungkin. Atau Alibaba sekarang lagi hot juga kayak. Nah, udah mulai extracting, udah full complete, dia lagi mulai extracting dulu. Jadi Kubernetes ini nanti dia punya fungsi buat menjadi orkestrator kan, bahasanya kan gitu kan. Bahasa simpelnya sebenarnya memanage docker yang jalan gitu. Jadiin pod gitu namanya, sebutannya pod. Oke. Sudah saya download. Kita pastiin lagi ya image-nya ada nggak. Nah, kita bisa lihat di sini image-nya sudah ada, terus saya lupa ini. Kita lihat. Nah, ini saya lupa komennya teman-teman. Kita clear ya, kita pastiin dulu tidak ada proses yang jalan, jadi jangan bohong gitu kan. Oke, kita coba jalanin. Oke, dia udah jalan. Kita cek lagi di sini Docker ps-a udah jalan ya, 3 second tinggal kita. Nah, oke. Mungkin sedikit tips kalau teman-teman pakai Flash. Apa yang saya bisa share ya, mungkin di sebelah sini saya bisa share dikit. Saya pakainya Flash bagian paling bawah. Nah, ini satu, saya saranin hostnya tuh 0000, nanti juga di runningnya juga caranya kayak yang tadi ya, Docker run, portnya berapa, supaya nanti kalau misalnya ada orang yang mau ngakses ke arah PC teman-teman itu bisa jalan. Oke, jadi tinggal akses IP-nya teman-teman atau IP servernya teman-teman itu langsung muncul kayak begini gitu. Kalau pakai Flash, kalau Django belum pernah nyobain sih. Sekian aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau nanya, monggo di komen di bawah aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.